pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan juga TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Dan untuk perkara dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, memang saat ini juga belum diungkap siapa sebutan identitasnya, termasuk tadi yang memang juga sempat dibocorkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang disebut ada 3 tersangka yang salah satunya adalah Syahrul Yassin Limpo, dugaannya demikian. Dan sebelumnya kita ketahui sampai dengan saat ini memang prosesnya memang masih didalami oleh KPK, termasuk juga sebelumnya KPK telah menggeledah rumah maupun juga rumah dinas dari rumah maupun kantor dari Syahrul Yassin Limpo dan juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang puluhan miliar rupiah atau maksud kami belasan miliar rupiah dan juga belasan pucuk senjata api. Paskalis? Okta, ini juga ada, selain kita tentu menunggu pengumuman dari KPK, ada kasus lainnya yaitu dugaan pemerasan pimpinan KPK. Adakah informasi siapa sebenarnya yang dimaksud? Iya, Paskalis dan juga saudara, di saat KPK juga tengah menangani atau mendalami dugaan korupsi di lingkup Kementerian Pertanian, memang muncul adanya laporan terkait adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dan juga kita tahu sebelumnya beredar, ini ada surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya untuk supir dan juga ajudan dari Syahrul Yassin Limpo yang diminta menghadap ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Dan di surat itu memang ditulis keterangan bahwa kesaksian dari atau juga klarifikasi dari sopir maupun juga ajudan Syahrul Yassin Limpo ini dibutuhkan untuk bisa mengungkap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang diduga terjadi pada 12 Agustus 2023 lalu. Meskipun sampai dengan saat ini sayangnya belum disebut siapa sebetulnya yang diduga pimpinan KPK ini memeras Syahrul Yassin Limpo. Tapi yang pasti Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menaruh atensi khusus Paskalis dan juga saudara, dan nantinya akan melakukan pemeriksaan langsung ke Polda Metro Jaya. Jadi memang dugaan ini masih didalami pihak terkait, dan kita ketahui juga saat ini dari KPK, dalam hal ini adalah Dewas atau Dewan Pengawas, belum mengambil sikap soal adanya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK ini. Dan diketahui juga Syahrul Yassin Limpo ini sudah memberikan klarifikasi usai ia kembali dari Roma, Italia, dan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yakni Kombes Ade Syafri Simanjuntak ini bilang bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sudah memberikan keterangan sebanyak 3 kali. Jadi pada intinya adalah sampai dengan saat ini sayangnya KPK belum memberikan keterangan secara resmi terkait status maupun juga kelanjutan dari dugaan kasus korupsi di Kementan dan juga termasuk sikap soal pimpinan KPK yang diduga memeras Syahrul Yassin Limpo. Paskalis? Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari KPK. Saya sekarang akan geser ke Istana Negara Jakarta. Dipo Nurbahagia sudah ada di sana. Dipo, pasca mengajukan surat pengunduran diri, Mentan ini bilang kemarin bahwa dia akan menghadap Presiden Joko Widodo. Apakah akan hari ini bertemunya dan kira-kira pukul berapa? Kalau kita kutip apa yang kemudian disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, memang dirinya membenarkan bahwa Syahrul Yassin Limpo pada hari ini akan bertemu secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Tetapi terkait dengan jamnya sendiri, Paskalis, kita masih terus mengejar dan juga terus mencari konfirmasi pukul berapa sebenarnya nanti Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini akan tiba di istana. Tetapi kalau kita lihat jadwal dari Presiden sendiri, sebenarnya informasi resmi yang dikeluarkan pihak istana, agenda Presiden adalah agenda internal. Tetapi informasi lainnya yang kami himpun, ada sejumlah rapat internal juga yang diikuti Presiden pada hari ini, seperti misalnya pada pukul 9.30 Presiden memimpin jalinan rapat internal terkait peningkatan layanan kesehatan prioritas. Kemudian pada pukul 10.30 Presiden memimpin rapat internal terkait pengetatan arus barang impor. Kemudian nanti tentu akan dipotong sholat Jumat, dan pada pukul 2 siang hari nanti masih ada sidang tim penilai akhir yang juga akan diikuti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Artinya dari pagi hingga siang hari nanti jadwal Presiden ini memang terbilang cukup padat. Artinya juga bahwa ada kemungkinan jika memang benar nanti Menteri Pertanian akan ke istana, besar kemungkinan ini akan dilakukan pada sore hari nanti ataupun pada saat seluruh agenda resmi Presiden ini selesai dilakukan. Meski begitu, ada juga konfirmasi lain yang disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, yakni Ari Dwi Payana, yang menyebut bahwa sebenarnya pertemuan antara Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Presiden ini belum masuk ke dalam jadwal Presiden. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kemarin Mentan sudah menyerahkan draft pengunduran diri ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemudian juga artinya secara administratif, secara individual, dia sudah melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk mundur sebagai Menteri Pertanian, dan nanti Pratikno akan membawa surat tersebut ke Presiden, Presiden akan menandatangani, dan nanti juga akan ada
keputusan Presiden untuk nantinya menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo secara resmi mundur dari posisinya sebagai Menteri Pertanian, Paskalis. Terima kasih. Ibu Nurbahagia melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta dan sebelumnya ada Putri Oktaviani dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih teman-teman. Saudara advokat senior Todung Mulya Lubis dalam program Rosi melihat ada kejanggalan dalam penanganan dugaan korupsi Kementerian Pertanian di KPK. Todung menyebut KPK gamang dan lamban dalam menetapkan tersangka kasus korupsi Kementan. Persyaratan dalam hukum itu kan kalau KPK sudah punya alat bukti yang cukup kuat, ya, 2 alat bukti minimal. Dia sudah punya alasan hukum dan dasar hukum untuk menyatakan seseorang sebagai tersangka. Oh, buktinya 26 September sudah dilaporkan pada Presiden. 26 September sudah bukan penetapan sebagai tersangka. Ya, dilaporkan ke Presiden. Pada Presiden tanggal 29 kalau saya tidak salah. Ya. Nah, itu sudah, ini kita udah bulan Oktober ya, Rosi. Nah, menurut saya sudah diketahui oleh publik ya, dan sudah punya dasar hukum yang sangat kuat KPK untuk ya menetapkan dia sebagai tersangka. Dan tadi saya sudah mengatakan bahwa loh, kalau sudah seperti itu, ketika dia turun dari pesawat, dia sudah bisa ditangkap oleh KPK. Kenapa KPK tidak melakukan itu? Ya. Nah ini saya juga tidak mengerti kenapa KPK begitu lamban dan begitu ya seperti gamang dalam menghadapi kasus semacam ini. Dalam pimpinan KPK itu sendiri, yang mungkin betul-betul dirasakan oleh publik, dicurigai oleh publik, what is going on dengan KPK. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa suratnya tanggal 26 sudah disampaikan kepada Presiden, tapi setelah itu diam-diam, adem ayam, tidak ada apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang salah di sini. Nah kemudian kita juga tidak tahu apakah KPK sudah menyatakan dia sebagai tersangka kepada publik, diumumkan, kan tidak. Ya. Jadi KPK malah saya lihat dalam statement yang disampaikan oleh juru bicaranya di depan publik, ya belum ada pernyataan seperti itu yang menyatakan dia sudah jadi tersangka. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah. Apakah ada yang ingin menghalangi dalam tubuh KPK? Nah, menurut saya tidak bisa dihalangi lagi. Ini sudah terbuka pada publik. Menko Polhukam sudah mengatakan seperti itu. Presiden sudah mendapatkan suratnya. Menurut saya KPK harus dikembalikan kepada fungsinya semula. Bahwa dia betul-betul ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya. Usai jeda kami kembali dengan informasi polisi memeriksa 15 orang saksi terkait dugaan penganiayaan seorang perempuan hingga tewas oleh kekasihnya di Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga dianiaya di sebuah tempat hiburan malam. Bareskrim Polri mengungkap fakta baru dalam kasus narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Polisi menyebut vokalis band Zulkiflia ternyata masih menerima gaji bulanan dari Freddy Pratama meski berada di penjara. Biasanya pasta gigi bersiwak nggak enak dan bikin mual. Sekarang kita pakai pasta gigi baru Barakat. Ini huruf apa yo? Yuk rawat gigimu dengan Barakat baru. Pasta gigi dengan kandungan siwak lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Plus green tea-nya bikin lebih nyaman dan segar. Gigi kuat cegah lubang sejak 1 kali sikat. Rawat kesehatan gigi, yakin membawa Barakat. Baru Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan.
Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Terima kasih Anda masih di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, setelah lebih dari 70 tahun, mata uang Australia akan mengalami perubahan dengan terteranya potret Raja Charles III pada uang koin. Koin berwajah Raja Baru Inggris itu akan diedarkan menjelang Natal bersama dengan denominasi lain. Setelah lebih dari setahun dari kematian ibunya, Ratu Elizabeth II, wajah Raja Charles III akan segera muncul di koin-koin Australia. Menurut Royal Australia Mint, satu-satunya produsen dari semua koin yang beredar di Australia, koin dolar Australia itu akan menjadi yang pertama dengan gambar Raja Baru Inggris. Sekitar 10 juta koin berwajah Raja Charles III akan beredar menjelang Natal tahun ini. Pecahan uang koin yang saat ini beredar di Australia adalah 5, 10, 20, dan 50 sen. Koin berwajah Raja Charles III adalah untuk pecahan $1 Australia. Koin menampilkan wajah kiri raja tanpa mahkota. Berbeda dengan koin keluaran terakhir yang menampilkan wajah Ratu Elizabeth II yang bermahkota. The new effigy is designed by the Royal Mint in London and has royal approval. This is a historic day. For 7 decades, Australians have seen a queen on their coins. This will be the first time for most Australians that they have held a circulating coin which has a king on it rather than a queen. Since 1953, every Australian coin has borne a queen. That's been true since decimal currency came into effect in 1966. So this really is a historic occasion. Koin baru ini dirancang oleh The Royal Mint, produsen koin Inggris resmi atas persetujuan raja. Koin tersedia untuk digunakan oleh semua negara persemakmuran Inggris. Meski sudah ada uang koin baru, koin bergambar wajah Ratu Elizabeth II yang beredar sejak tahun 1966 masih menjadi alat pembayaran yang sah. We were very respectful of the process and we didn't want to
I guess, jump the gun, if you will. We also wanted to allow the British Royal Mint to be in a position where it had an effigy to be able to release to the Commonwealth nations. So that took some time, and we worked with the Royal Mint on that to get to that particular point. And then, as I said before, having got that effigy, now we're going through that fairly deliberate process. I certainly we didn't want to rush this activity. We want to get it particularly right. So that's why it's taken the time that it had. Baru-baru ini, pemerintah Australia dikritik atas kebijakan yang mengganti gambar Ratu Elizabeth II pada uang kertas pecahan $5 Australia. Desain baru pecahan $5 akan mencerminkan sejarah budaya pribumi Australia. Sebuah restoran di Kuwait mulai menggunakan robot sebagai pelayan yang mengambil sekaligus mengantarkan makanan ke pengunjung. Meski tren robot mulai berkembang, namun diprediksi tidak dapat menggantikan peran manusia. Yang bertugas sebagai pengantar makanan ini menjadi salah satu gambaran masa depan di mana banyaknya robot yang akan hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan tugas. Tetaplah di Sapa Indonesia Siang, usai jeda kami kembali dengan informasi pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di sebuah rumah indekos di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membawa kabur satu sepeda motor dengan cara mengangkatnya hingga keluar pagar.